Beau is Afraid, ini film yang rilis di tahun 2023, ditulis dan disutradarai oleh Ari Aster, bercerita mengenai Beau Wasserman, seorang pria yang penuh dengan kecemasan, di mana pada awal film, dia berencana untuk mengunjungi ibunya, namun ibunya meninggal. Dan buat gue sendiri ya, film ini tuh tentang perjalanan hidup si Beau, yang bisa dibilang sangat personal. Kita ngelihat dari awal ke tengah hingga akhir film ya, itu terhitung cukup banyak yang ia lalui dan dia bisa dibilang kacau juga, nggak beraturan, terutama tuh di bagian 40 menit akhir film ya. Bisa dibilang tuh film ini tuh jatuhnya jadi seperti campuran antara memori dengan keinginan ditambah dengan realita juga. Dan kalau nggak salah ya, gue itu pernah baca atau dengar mengenai trauma di masa lalu. Itu bisa dimanipulasi dengan gambaran yang kita dapat pada saat itu. Tujuannya ya untuk meminimalisir keadaan buruk tersebut ya. Kita menggantinya dengan full atau bahkan setengahnya dengan imajinasi kita gitu. Tujuannya ya lebih ke coping mechanism sih, atau bahkan menghilangkan trauma atau ingatan masa lalu yang buruk sih jatuhnya ya. Entah itu dihilangkan sepenuhnya atau bahkan memotong bagian yang benar-benar parah banget dan menggantinya dengan imajinasi kita. Kurang lebih seperti itu ya. Ditambah si Beau ini juga bukan karakter yang tipikal banyak ngomong, tapi lu bisa ngerasain apa yang dirasain olehnya. Dan tentu ini karena kemampuan aktingnya si Joaquin Phoenix ya, yang emang bagus banget di film ini kalau menurut gue. Jadi kalau ngomongin topiknya untuk film ini tuh bisa dibilang tentang trauma, tentang cinta juga, dimana menurut gue sebenarnya tuh nggak dijelaskan mengenai apa yang terjadi di masa lalu sih, secara jelas banget ya. Walaupun ada beberapa flashback mengenai masa kecilnya dan masa remajanya juga, tapi buat gue sendiri agak sulit sih untuk menarik kesimpulan dari beberapa scene itu aja gitu. Cuma yang jelas hal tersebut sih harusnya ada korelasi dengan kecemasan yang dia punya sekarang ya. Soalnya tuh cara si Beau ini melihat dunia itu penuh dengan chaos dan dikelilingi oleh orang-orang yang cenderung agresif terhadap dirinya. Bahkan seinget gue, hampir kebanyakan tindakan yang dilakukan oleh Beau itu berdasarkan dari perintah orang lain. Terhitung pasif juga, dan dari apa yang gue tangkep, si Beau ini tuh seringkali bingung sih mau ngapain ya, terutama antara mau ngikutin kata-kata orang atau enggak. Dan kalaupun enggak ya bingung juga gitu harus ngapain gitu. Setidaknya itu sih yang gue tangkep selama gue nonton film ini gitu. Dan sepanjang gue nonton juga tentu banyak banget sih kebingungan ya dari sisi gue sebagai penonton, selain aspek eh, surrealisnya ya kalau menurut gue. Selain itu ada sisi metafornya, mungkin ini agak sedikit minor spoiler ya. Tapi ini tuh ada di bagian awal film. Yang pertama itu tentang kehilangan kepala ya di awal banget. Ya mungkin itu sebagai simbol sih bahwa si Beau ini perlahan mulai kehilangan kesadarannya ya. Dan kadang ini juga yang menjadi pertanyaan gue juga gitu selama gue nonton. Antara ini tuh beneran terjadi atau hanya imajinasinya si Beau aja gitu. Yang kedua, dia itu ada patung kecil, patung ibu menggendong anak ya, di mana sepanjang film tuh kita ngelihat bahwa orang terdekatnya si Beau ya emang ibunya gitu, walaupun hubungan mereka ya seperti itu sih untuk film ini ya. Dan ketika si ibunya ini meninggal ya, patung ini nggak lama pecah ya, seingat gue di awal. Walaupun
karena hal lain juga gitu pecahnya gitu, tapi menurut gua harusnya sih ada korelasinya ya dengan film ini. Dan sisanya sih, seinget gua ada beberapa, cuma seperti bagian di hutan ya, dengan ceritanya dan lain-lain gitu. Intinya sih menurut gue ya, ini tuh film yang bisa dibilang akan banyak opini ya, mengenai apa yang terjadi di film ini juga gitu. Dan apartemennya Bow juga ini tuh digambarkan sebagai bisa dibilang tempat paling amannya dia gitu. Ibaratnya tuh kayak safe room di Resident Evil 1, 2, dan 3 ya. Seaman itu sih kalau menurut gue. Sama sepanjang gue nonton, gue notice beberapa hal yang terjadi di background. Ini mungkin bisa jadi salah satu hal yang cukup perlu diperhatiin sih selama nonton ya. Dari sisi durasi, film ini tuh 2 jam 59 menit, dan setelah gue cek juga, ini film film besar ketiganya Ari Aster ya. Dan gue juga baru sadar ternyata gue nonton semua filmnya dia gitu. Hereditary, Midsommar, dan ini, dimana semuanya tuh emang dia yang ngedirect dan dia yang nulis juga gitu. Dan emang tipikal bukan film buat semua orang ya jatuhnya. Mungkin yang paling pop atau yang paling bisa diterima semua orang tuh Hereditary sih kalau menurut gue. Sama yang terakhir, ini sedikit teori dari gue, kalau bisa aja sih si Bow ini udah mati sejak awal film, karena di bagian awal tuh dia sempet bilang kalau dia tuh suka minum yang aneh-aneh juga. So, Bow is Afraid ini menurut gue film yang unik. Ada sisi melankolisnya juga, ada love story-nya juga, dan 40 menit di bagian akhir film itu ngebuat gue kaget dan gue bingung sih harus ngomong apa ya. Dan ada aspek unconditional love dari seorang ibu sih. Itu yang gue tangkep ya, atau pesan yang cukup kuat ya di film ini. Tapi overall, gue suka dengan film ini walaupun ini tuh film yang panjang dan bukan untuk semua orang juga gitu. Tapi harusnya sih penonton yang pengen nonton film ini sih harusnya udah pada siap ya mengenai apa yang akan dia dapat sebelum nonton. Jadi itu aja opini gue mengenai film Beau is Afraid. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.